Indonesia tahun 1945. Kita sudah paham, kita sudah belajar tentang pengertian norma. Siapa yang bisa mengingat kembali apa pengertian norma? Saya dulu bisa. Norma adalah yang besar supaya temannya bisa dengar. pengertian norma, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat karena mengingat maka norma harus dipatuhi oleh semua warga masyarakat. Norma itu adalah aturan yang berlaku dan semua harus tunduk pada aturan itu agar kenyamanan, ketertiban di dalam kehidupan masyarakat bisa terjaga. Jadi tujuan norma itu kira-kira apa? Tujuan norma apa? Siapa yang bisa? Menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Jadi tujuan norma itu menciptakan ketertiban. Jadi kalau semuanya melanggar hukum, melanggar hak orang lain, tentu ketertiban dalam masyarakat itu bisa terganggu. Jenis-jenis norma itu ada norma agama, ada norma susila, norma sosial. Oke, anak-anak, setelah kita belajar hari ini, kita dituntut untuk mampu menceritakan sejarah penetapan wilayah Indonesia. Jadi kita tahu bahwa dalam suatu negara itu kan harus ada wilayah. Baik, yang kedua, kalian diminta untuk mampu mengemukakan dengan tepat alasan pentingnya wilayah sebagai salah satu syarat pembentukan sebuah negara. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan ciri-ciri negara kesatuan. Jadi nanti kamu bisa menjelaskan ciri-ciri negara kesatuan. Kamu bisa bandingkan dengan bentuk negara dengan sistem yang lain. Kemudian yang keempat, kalian mampu membedakan karakteristik daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Ya, jadi kamu kan bisa bayangkan bagaimana ciri-ciri daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Kita ini ada di wilayah, ya kalau mau dibilang sedikit pedesaan. Jadi kalian sudah bisa bayangkan ciri-ciri daerah pedesaan itu seperti apa dan ciri-ciri atau karakteristik daerah perkotaan itu seperti apa. Kemudian tujuan yang berikut. Tujuan yang berikut, kalian mampu mengurutkan dengan tepat peristiwa pembentukan Indonesia sebagai negara kesatuan. Jadi sebelum negara kita ini terbentuk sebagai negara kesatuan, tentu ada peristiwa-peristiwa penting yang membawa kita kepada titik menjadi negara kesatuan. Berikutnya, kalian mampu menjaga persatuan dan kesatuan baik di sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan sosial kemasyarakatan. Oke, baik anak-anak. Pada sidang BPUPK itu, silakan ke sana. Kelompok 2, Novan yang mau, silakan Novan. Novan. Kelompok 3 siapa yang mau? Saya Ulfa. Oke deh. Kelompok 4 mana? Mana kelompok 4 ini ya? Kelompok 4. Oke. Kelompok 5 siapa? Maria Ulfa. Oke, Maria Ulfa. Jadi teman-teman kalian ini akan menerima informasi dari ibu. Sebelumnya kalian tertarik tidak dengan melihat gambar-gambar tadi? Tertarik. Baik. Sekarang silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Tadi kesepakatannya 5 menit ya untuk merangkum. Karena materinya juga tidak banyak.
bikin. Silakan dirangkum dan buat kelompok saling seperti ini, ya. Kepala negara dan kepala pemerintahan juga satu untuk seluruh bangsa. Di Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan adalah pribadi yang sama, yaitu Presiden Republik Indonesia. Badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat di tingkat pusat juga satu yang berlaku untuk seluruh negara. Badan perwakilan tersebut berupa satu majelis permusyawaratan rakyat MPR, satu dewan perwakilan rakyat DPR, dan satu dewan perwakilan daerah DPD. Ciri-ciri itu menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan buat Norman. Norman boleh kembali. Jangan mengejek rasnya. Ih, kamu kulitnya hitam loh. Ih, kamu jelek. Kamu enggak bagus seperti itu. Itu salah satu contoh kamu sudah merusak rasa persatuan di sekolah. Paham ya? Lanjut. Masih ada? Itu aja. Oh, itu aja. Siapa yang bisa yang lain? Kira-kira apa? Contoh di sekolah yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah itu misalnya apa? Tidak membuli teman. Nah, beri tepuk tangan dulu. Salah satu contohnya tidak membuli teman. Kalau bully teman, nanti ada pengkotak-kotakan di dalam kelas. Misalnya dari kampung A, hanya si Novan sama si Andika. Mereka mau mengkotak-kotakan diri karena mereka tuh senangnya sesama satu kampungnya aja. Dia tidak mau bergaul dengan kampung yang lain. Itu salah satu pengkotak-kotakan yang bisa merusak persatuan dan kesatuan di sekolah. Atau membuli teman. Kamu sering mengejek dia, ih kamu hitam loh, ih kamu keriting, misalnya seperti itu. Itu artinya kamu sudah membuat pengkotak-kotakan di dalam sekolah. Akhirnya nanti temannya yang satu tidak mau berteman dengan yang satu karena dia takut dibully atau dibully atau ejek. Baik. Oke, lanjut dulu. Kelihatan apa? Pak Guru sedikit layar. Ya, mulai dari awal aja. Presentasinya. Semuanya mendengar. Siapkan catatan untuk bertanya. Siapa bertanya? Lanjut. Karakteristik atau ciri-ciri daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Karakteristik daerah perkotaan. Wilayah perkotaan padat penduduk cenderung heterogen atau bermacam-macam, ramai dan banyak kegiatan industri. Ciri-ciri daerah pedesaan. Nomor 1. Kehidupan bermasyarakat desa dekat dengan alam. Kedua, kepadatan penduduk relatif rendah. Ketiga, komunikasi sesama warga lebih intens atau akrab. Yang keempat, masyarakat desa juga memiliki semangat solidaritas yang sangat kuat. Yang kelima, mobilitas masyarakat desa juga cenderung rendah karena terbatasnya lapangan kerja dan ikatan masyarakat membuat penduduk desa jarang berpergian atau pergi ke tempat yang jauh. Terima kasih. Tadi kelompok 4 sudah mempresentasikan tentang karakteristik wilayah Indonesia. Ada beberapa macam karakteristik ya yang kita bahas khusus ini. Karakteristik wilayah perkotaan
Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Sebut nama, lalu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratuningsi dari kelompok 3. Sebutkan karakteristik ciri-ciri daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Oke, satu-satu dulu ya. Sebutkan ciri-ciri daerah perkotaan. Tadi temannya sudah jelaskan, mungkin dia belum terlalu paham, sehingga dia menanyakan kembali untuk supaya dia lebih paham, jadi dia tanyakan kembali. Nah, boleh dijawab? Perkenalkan, nama saya Resti Sriyanti dari kelas 7 dari kelompok 4. Karakteristik daerah perkotaan. Wilayah perkotaan padat penduduk, cenderung heterogen atau bermacam-macam, ramai dan banyak kegiatan industri. Karakteristik daerah pedesaan. 1. Kehidupan masyarakat desa dekat dengan alam. 2. Kepadatan penduduk relatif rendah. 3. Komunikasi sesama warga lebih intens dan akrab. 4. Masyarakat desa juga memiliki semangat solidaritas yang sangat kuat. 5. Mobilitas masyarakat desa juga cenderung rendah karena terbatasnya lapangan kerja dan ikatan masyarakat membuat penduduk desa jarang berperingat atau pergi ke tempat yang jauh. Itu aja, Bu. Tadi dari kelompok 3. Sudah paham? Sudah paham ya? Jadi ada perbedaan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Intinya kita harus tetap bersatu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Perkotaan bisa tidak? Sekarang jawab bisa atau tidak? Bisa. Coba jawab bisa. Bisa. Contohnya gini, misalnya daerah perkotaan itu kan orang di kota-kota itu kan hidupnya serba canggih kehidupan teknologinya. Zaman dulu beberapa puluh tahun yang lalu di daerah pedesaan belum ada sinyal HP. Jadi tidak ada yang menggunakan HP. Setelah ada sinyal dibangun tower dan lain-lain, bisa beradaptasi dengan kehidupan kota. Jadi betul tadi yang dikatakan oleh kelompok 5 bisa, kelompok 4 ya bisa. Oke, baik. Anak-anak, masih ada yang mau bertanya? Kelompok 1 sudah tadi presentasi, sudah 2, 4, 5 sudah semua ya, sudah semua presentasi. Baik. Kalian sudah paham? Sudah paham ya? Baik. Sekarang jam berapa? Kita masih punya waktu ya. Baik anak-anak, kita sudah masing-masing kelompok sudah mempresentasikan, kemudian kalian sudah menanggapi, sudah paham. Baik, sekarang Ibu minta kamu senang belajar hari ini tentang karakteristik
logistik wilayah Indonesia? Ya. Kira-kira manfaatnya untuk kalian apa? Kalian bisa apa? Menjaga persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau di lingkungan keluarga, kira-kira manfaatnya untuk apa? Keluarga. Menghargai pendapat Keluarga. menghargai pendapat anggota keluarga. Kalau di sekolah manfaatnya untuk apa? Supaya kalian bisa apa? Bisa menghargai teman, guru, kemudian pegawai administrasi. Kamu bisa menghargai mereka. Jadi kalian sudah tahu ya apa manfaatnya untuk kehidupan kamu di sekolah, di keluarga. Tadi bisa saling menghargai pendapat anggota keluarga. Hingga 17 Juli 1945, Soekarno mengusulkan agar bentuk negara Indonesia adalah negara integral atau negara kesatuan. Hampir semua setuju pendapat tersebut kecuali beberapa orang, termasuk Muhammad Hatta, yang berpendapat sebaiknya Indonesia merupakan negara federal. Negara federal disebut juga sebagai negara serikat. Dalam negara federal, setiap daerah menjadi negara bagian yang memiliki pemerintahan dan diatur dengan undang-undang sendiri. Semuanya bersatu dalam satu negara. Menurut Hatta, bentuk negara federal atau negara serikat itulah yang lebih cocok dengan Indonesia, yang memiliki suku bangsa dan budaya sangat beragam. Penetapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dali, saya dari kelompok 1. Penetapan wilayah Indonesia sudah dibahas pada hari pertama dan kedua sidang kedua BPU PKI tanggal 10 sampai 11 Juli 1945. Ada beberapa pendapat. Pertama, Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup Papua ditambah beberapa daerah lain seperti Timor Portugis, sekarang Timur Leste, serta Borneo Utara dan Malaya. Memutuskan melakukan pemungutan suara untuk menetapkan wilayah negara Indonesia. Ada 3 pilihan yang harus ditentukan. Pertama, seluruh Hindia Belanda. Kedua, seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua. Ketiga, seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara. Dari seluruh peserta sidang, sebanyak 19 orang peserta memilih pilihan pertama. Lalu sebanyak 39 orang peserta setuju pilihan kedua dan 6 orang peserta memilih yang ketiga. Selain itu, terdapat juga peserta yang tidak memilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dengar ya? Siapa yang mau bantu Ibu memberikan kesimpulan lagi? Saya. Baik. Thank you ya. Indonesia
merupakan negara dengan luas mencapai sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan memiliki banyak daerah. Karena begitu banyak daerah yang dipunyai oleh Indonesia, maka pada tahun 1945 para pemimpin bangsa Indonesia mendiskusikan masalah tersebut. Apakah sebaiknya setiap daerah dikelola secara terpisah dengan cara pengelolaan masing-masing yang bersatu di dalam satu negara, ataukah semua daerah dikelola dengan cara pengelolaan yang sama yang diatur oleh pemerintah pusat? Kalau setiap daerah akan dikelola dengan aturan sendiri, maka negara seperti itu disebut negara serikat atau negara federal. Contohnya adalah negara Malaysia dan Amerika Serikat. Sebaliknya, kalau semua daerah diatur dengan aturan yang sama yang ditetapkan pemerintah pusat, maka negara seperti itu merupakan negara kesatuan seperti negara Republik Indonesia saat ini. Di antara ciri-ciri negara kesatuan adalah negara memiliki A. Satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan. B. Satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. C. Satu kepala negara dan kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat. D. Satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Semua ciri tersebut ada di negara Indonesia. Seluruh pemerintahan di Indonesia dikoordinasikan oleh pemerintahan yang terpusat, yakni beribu kota di Jakarta. Tidak boleh ada pemerintahan lain di Indonesia selain satu pemerintahan yang sah. Undang-undang dasar atau konstitusi yang berlaku juga satu. Seluruh undang-undang serta peraturan-peraturan mengacu pada undang-undang dasar yang berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara. Badan perwakilan tersebut berupa satu Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, satu Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan satu Dewan Perwakilan Daerah DPD. Beri tepuk tangan buat Novan. Beri tepuk tangan buat Ahmad Dhani. Beri tepuk tangan buat Ulfa yang sudah memberi kesimpulan kita. Oke, anak-anak, penetapan wilayah Indonesia itu dibahas oleh para pendiri bangsa kita. Jadi ada yang menginginkan bahwa wilayah Indonesia itu mencakup seluruh wilayah pemerintahan Hindia Belanda. Hindia Belanda itu seluruh wilayah Indonesia sekarang ini yang dikuasai oleh pemerintah Belanda. Kemudian ada yang berpendapat Muhammad Hatta tidak setuju. Dia berpendapat bahwa wilayah Indonesia itu tidak perlu wilayah Papua, tapi cukup mencakup Borneo Utara dan Malaysia yang sekarang Malaysia, Singapura dan Brunei. Kemudian Soekarno setuju dengan pendapat Muhammad Yamin yang mengatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia itu seluruh wilayah Hindia Belanda, yaitu semua wilayah yang dikuasai oleh pemerintahan Belanda. Kemudian BPUPKI melalui ketuanya Rajiman Wedjodiningrat lalu melakukan pemungutan suara untuk bisa mengambil keputusan kira-kira wilayah Indonesia itu mencakup wilayah mana saja. Akhirnya disepakati bahwa pilihan jatuh pada pilihan kedua, di mana wilayah Indonesia itu seluruh wilayah Hindia Belanda, kemudian Malaya, Borneo, Timor dan Papua. Jadi termasuk Timor dan Papua, ya, seperti yang kamu tahu sekarang ini. Tapi sayang, Timor Leste itu sudah melepaskan diri dari wilayah Indonesia. Mereka memilih untuk berdiri sendiri. Jadi sudah paham ya pelajaran kita hari ini. Baik,
Ibu kasih waktu, naikkan kertas. Ibu kasih soal 2 soal saja. Naikkan kertas, naikkan bukunya, tulis. Ibu kasih 2 soal saja. Oh iya. Mana bukunya Sadatul tadi ini ya? Tadi ibu bawa kemana bukunya? Minta kertas di temannya satu. Nanti dikumpul ya, nanti dikumpul. Silakan tulis soal nomor 1. Soal nomor 1. Indonesia. Sudah? 2. Mengapa persatuan dan kesatuan Mengapa persatuan dan kesatuan perlu dijaga? Oke, sudah ya. Gampang kan soalnya? Ya. Ibu kasih waktu 3 menit aja cukup. Ya, untuk kerjakan. Nanti simpan di pinggir bangku, nanti ibu yang ambil. Kerjakan, silakan. Ibu sudah kasih soal. Sekarang minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi keseragaman gender, ya. Jadi kalian boleh searching di Google nanti, atau boleh ke perpustakaan kalau ada waktu, boleh ke sana untuk memahami lebih dahulu materi yang akan kita pelajari, ya. Oke. Ibu kasih tugas, kamu belajar tentang keseragaman gender, ya. Untuk kamu pelajari dulu sebelum kita berjumpa lagi untuk pertemuan berikut. Paham ya? Paham. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kalian boleh searching di Google, membaca tentang kehidupan di kota seperti apa, kemudian contoh sikap-sikap yang baik untuk menjaga persahabatan itu seperti apa, menjaga persatuan kesatuan di tempat tinggal seperti apa. Nanti kalian boleh searching di Google, ya, untuk memahami apa yang kita pelajari hari ini. Atau boleh ke perpustakaan kalau ada waktu, boleh baca-baca kembali apa yang sudah kita bahas. Baik anak-anak, sekarang kita tutup pembelajaran kita. Ibu mohon ada yang mau memimpin kita dalam doa. Novan atau Andi Maulana? Oh, Novan aja. Oke. Oh iya, baik. Yang lainnya duduk khusyuk, jangan diri sana sini ya. Kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana sikap kita. Kita harus fokus, kita konsentrasi, siapkan hati kita betul-betul untuk berdoa. Baik, Novan, silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih.